bisa berubah-ubah, Bapak. Itu kisah itu berkisah itu sebelum disalib atau setelah disalib, Pak Ustadz? Sebelum disalib, dia sudah bisa berubah-ubah. Sebelum disalib. Iya. Itu kejadian itu waktunya di mana? Itu dikisahkan. Waktunya di mana? Ini di atas gunung 6 hari bersama murid-muridnya. Di atas gunung 6 hari. Oh, ini berarti kisahnya sebelum penyalipan. Karena sebelum, iya memang sebelum. Sebelum Ya. penyalipan saja Yesus itu bisa menyerupakan dirinya. Itu Ya, karena mukjizatnya. di situ juga bersama Elia. Nabi Elia. Jadi kalaunya dia bisa menyerupakan dirinya, mustahil dia bisa ditangkap, Bapak. Mustahil dia bisa ditangkap. Mungkin saya ceritakan Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz statement mustahil itu begini, Pak Ustadz. Jadi dia ini kan dikhianati oleh rasulnya Yudas Iskariot. Dia jual ke para kaum Farisi atau para penjahat pada waktu zaman itu, Pak Ustadz. Ya, terus dia itu ditangkapnya di Taman Getsemani di waktu dia lagi doa. Setelah ditangkap, dia dihadapkan kepada Pilatus. Setelah diadili di depan Pilatus, dia juga bawa ke Barnabas. Bentar, itu yakin nggak? Yakin nggak itu Yesus yang dihakimi? Betul nggak? Kira-kira Anda yakin nggak itu yang diseret-seret itu, diseret-seret tentara Romawi itu, yakin nggak Anda itu adalah Yesus? Dari penulis nggak ada yang lihat loh. Kalau kita lihat, karena begini Pak Ustadz, ada testimoninya juga video, ada juga ini. Memang kita lihat, kalau memang kita lihat kisahnya itu, kalaupun orang lain yang digantikan pada waktu itu, hanya satu saja ayat yang mengatakan bahwa yang membantu Yesus memanggul salib itu ke Gunung Kalvari adalah Simon dari Kirene. Simon. Hanya itu saja yang membantu. Lalu Yudas matinya kenapa coba? Yudas Iskariot itu setelah dia bertobat mati bunuh diri, Pak Ustadz. Bunuh diri dengan cara apa? Menggantungkan diri. Menggantungkan diri di zaman itu gimana? Disalibkan? Menggantungkan diri itu. Jangan-jangan malah dirubah dengan Yudas. Apalagi kan Yesus itu dia bisa merubah rupanya, mau jadi kayak gimana pun dia bisa. Ya artinya kalau memang waktu itu, kalau memang misalnya yang disalibkan, yang diseret dan dicambuk itu adalah Yudas Iskariot, saya yakin semua Kristen bubar, Pak Ustadz. Ya pasti. Tapi karena kami meyakini bahwa itu adalah Yesus, itu merupakan Yesus, maka kami imani itu, Pak Ustadz. Kenapa? Pak, gini aja, gampang. Kalau Yesus bisa merubah rupanya, ya dia tinggal apa? Tinggal dia menyerupai Yudas Iskariot. Yudas Iskariotnya dirubah rupanya menjadi diri dia sendiri. Gampang kayak gitu bagi Yesus, karena Yesus mukjizatnya bisa merubah rupanya sendiri. Karena Pak Ustadz melihat kisah waktu proses penyalipan. Tetapi Pak Ustadz, setelah dia ini kan diturunkan dari salib dan dikuburkan. Dikuburkan Pak Ustadz. Bukan disalib. Tetapi pada hari ketiga, dia bangkit Pak Ustadz. Dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Waduh, naik ke surga. Iya Pak Ustadz. Memang ada yang lihat surga? Dia naik ke atas surga, naik ke surga Pak Ustadz. Dan itu dalam ajaran. Ada yang lihat surga emang Pak? Ya? Ada yang lihat surga emang? Ya artinya pada waktu itu ketika dia melayang dan naik itu kami mengimani bahwa dia itu ke surga Pak Ustadz. Waduh. Bapak, jadi gini Pak, ya nggak bisa kita asumsikan dia ke surga. Yang dia saat itu ya naik
500 pasang mata melihatnya naik ke langit, bukan ke surga. Pak Ustadz, saya mau tanya. Oh, Saya mau tanya nih. Ya tuh Pak Ustadz, biar saya paham. Kira-kira menurut Pak Ustadz surga itu ada di mana sebenarnya? wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau saya kan gini, bukan pemilik surga, belum pernah ke surga, belum mati juga. Di mana hanya Allah yang mengetahui gitu. Enggak. Ya, betul. Sepakat itu Ah, Pak Ustadz. Sepakat itu. Tetapi kan paling tidak Pak Ustadz sudah mempelajari tentang neraka, surga gitu loh. iya, Biar saya kalaunya di lupa. tempat kami, Bapak, indah sidratil muntaha. Di samping sidratil muntaha ada surga. Gak tahu saya itu di mana. Sidratul Artinya muntaha. apa? Nah, itu artinya apa Pak Ustadz? Iya, di situ ada surga di samping sidratul muntaha. Di situ tempatnya surga. Nah, ini yang belum paham tadi bahasanya Pak Ustadz itu loh. Coba terjemahkan ke Indonesia. Iya, indaha sidratil muntaha. Artinya? Indah itu di sisinya, ha itu domir, di sampingnya sidratil muntaha ada surga. Ya, memang kalau kita mendefinisikan surga itu Pak Ustadz, bahwa itu dunia akhirat yang menyelamatkan, yang mana semua orang baik, semua orang benar ada di sana. Kita sepakat itu kan Pak Ustadz? Iya, jadi begini Bapak, ya kagak usah kita membahas ke surganya, ya kayak gitu. Yang Karena tadi kita kan saya bilang yang dia kita naik surga imani Pak itu Ustadz. harus dengan akal. Yang saya maksud dengan akal, beriman itu dengan akal, ya juga iman itu dengan akal maksud saya. Kayak gini, suatu ketika Yesus itu naik ke atas, yang dilihat itu kan hanya langit gitu loh. Gak bisa kita katakan dia ke surga. Kan kayak gitu. Kalau dia katakan Oh, kita katakan dia ke surga, maka orang-orang yang pada saat itu lihat Yesus pakai teropong apa? Dia lihat surga. Gak masuk akal. Jadi kalaunya di teksnya itu langit yang betul gitu loh Pak. Jadi selain beriman itu pakai ya, akal gitu loh memang Pak. kita ya. Saya ini kan Pak Ustadz meyakini peribahasa mengatakan bahwa yang namanya surga itu di atas, berarti Ah. naik. Yang namanya neraka itu di bawah. Begitu loh Pak Ustadz. Beda Dari beda beda pemahaman kami beda. itu sudah naik. Ketika dia naik ke atas, berarti dia naik ke surga. Karena Hmm. memang surga itu kita tidak bisa mendefinisikan tempatnya di mana. Tetapi menurut kami bahwa ketika Yesus naik itu, berarti dia naik ke surga. Tidak pernah kami bilang dia turun ke surga. Kan gitu Pak Ustadz. Ya, jadi intinya seperti itu, Pak. Ya, jadi kalaunya Anda sudah mengetahui bahwa Tuhan itu bukan yang digantung, ngapain Anda imani? Itu pertanyaannya. Kalau Anda sudah tahu ya dari konteksnya itu bahwa Tuhan itu bukan yang digantung, ngapain Anda imani? Itulah tanya diri Anda. Gitu, Pak. Memang betul Pak Ustadz. Artinya bahwa, coba Pak Ustadz dengar bahasa saya, bahwa penderitaan Yesus itu melambangkan penderitaan dosa kami. Karena kami manusia berdosa. Yesus itu Pak, mengorbankan diri demi menyelamatkan kami Pak Ustadz. Pak, Anda perlu tahu ya, Yesus mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di perjanjian lama, anak tidak menanggung dosa ayahnya dan ayah tidak menanggung dosa anaknya. Dan di perjanjian lama di kitab para nabi ya, di perjanjian lama penebusan dosa itu penebusan salah itu di zaman para nabi itu memakai kulit hewan, darah hewan dan kotoran hewan.
serta bara. Tidak ada menebus dosa menumbalkan manusia. Nggak ada. Gitu, nggak ada. Ya, gini Pak, masalahnya gini. Zaman para nabi selalu yang dikorbankan itu adalah hewan gitu. Nggak ada menumbalkan manusia. Ketahui Pak, ya ajaran tumbal menumbal itu kayak orang cari pesugihan. Kalau orang cari pesugihan ya di gua-gua gelap kan dia minta tumbal tuh. Nah, ajaran setan yang minta tumbal itu Pak. Konteksnya yang berbeda. Konteksnya yang berbeda. Jadi yang Pak Ustadz sampaikan adalah konteks kesehatan Pak Ustadz. Ya itu, jadi nggak ada juga nubuatannya bahwa Tuhan akan turun ke muka bumi menebus dosa memakai darah manusia, nggak ada. Ya artinya bahwa begini, cukup sering ya Pak Ustadz ya. Kami kalau di ajaran kami nih, kami ketika ke gereja hari Minggu kan menerima tubuh dan darah Kristus dengan hostinya. Anggurnya itu melambangkan darahnya, artinya bahwa Yesus membayar kami itu dengan nyawanya. Pak. Dia nyawanya mati. Saya mau tanya deh Pak. Ya, Pak. Saya agak bingung. Itu anggur itu miras darah Yesus, kenapa diganti dengan miras gitu? Dia anggur istilah bukan minuman keras yang dibuat di mana-mana Pak Ustadz. Anggur itu diracik sendiri. Jadi Pak Ustadz nama saja anggur, tapi konteks Pak Ustadz bilang anggur itu miras, tapi kami bukan miras karena dia raciknya berbeda khusus hanya untuk itu Pak Ustadz. Kan apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba dengan Yesus? Saya heran Bapak. Apa gitu hubungannya dengan Yesus itu miras itu? Kalau Pak Ustadz bilang miras itu baru bagi kami tidak, karena dia bukan anggur yang beli di toko Pak Ustadz, yang alkoholnya tinggi. Kalau anggur yang di perjamuan kami itu diracik khusus, Kenapa nggak diganti susu aja gitu loh Pak? Nggak bisa Pak Ustadz, karena kita ada hierarki gereja. Kok nggak bisa? Kenapa Pak nggak bisa diganti dengan susu? Kenapa harus miras gitu? Pak Ustadz minta maaf, kita harus bicara juga. Kalau kami Katolik ini kan strukturnya tuh apa di dunia ini Pak Ustadz, struktur agamanya itu sudah tersistematis. Iya, jadi dari Paus itu sudah menyampaikan bahwa anggur yang dibuat untuk dalam perayaan Ekaristi itu dengan racikan khusus yang kadar alkoholnya kurang dibuat untuk dalam perjamuan suci menggantikan atau melambangkan darah Yesus. Pak Ustadz, bukan berarti kita mau cari minum yang enak mungkin susu aja lah Pak Ustadz. Jangankan susu, mungkin ada lebih enak Pak Ustadz. Aduh, ya teman-teman, saya herannya di situ loh Pak. Kenapa gak diganti dengan susu aja gitu? Lalu Pak Ustadz, Pak Ustadz harus paham dan harus mengerti. Pak Ustadz harus paham dan mengerti. Pastor yang menggunakan anggur tadi itu mungkin cc-nya dalam skala kecil, bukan satu gelas atau satu botol Pak Ustadz. Dia setitik saja. Setitik. Iya. Aduh. Bukan minum satu gelas Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz jangan mendefinisikan alkoholnya. Iya. Pak Ustadz tidak boleh mendefinisikan alkoholnya. Karena alkohol itu memang itu Pak, saya ada lihat loh. Ya, ada lihat ya. Di video itu satu botol itu darah Yesus mereka minum katanya. Aduh Pak Ustadz, di luar konteks ajaran saya itu Pak Ustadz. Itu macam mana pula? Iya, macam mana pula itu? Kalaunya satu botol itu darah Yesus dia bilang kayak gitu.
kalau dia mau konten, Pak